Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Sarah Febriani dari STN Keperawatan 1B. Di sini saya akan menjelaskan penerapan fisika dalam keperawatan. Penerapan fisika dalam keperawatan berkaitan dengan alat-alat kesehatan yang digunakan dalam tindakan keperawatan. Berikut adalah beberapa penerapan fisika di bidang kesehatan. Penerapan fisika dalam keperawatan. Yang pertama ada bioakustik. Bioakustik adalah studi tentang bagaimana suara dan gelombang akustik berinteraksi dengan sistem biologis. Dalam keperawatan, penerapan bioakustik dapat mencakup beberapa aspek berikut. Yang pertama, ultrasonografi USG. Salah satu aplikasi bioakustik yang paling umum dalam keperawatan adalah penggunaan ultrasonografi. Ini melibatkan penggunaan gelombang suara frekuensi tinggi untuk menghasilkan gambar struktur internal tubuh. Misalnya, USG digunakan untuk memantau kehamilan, mengidentifikasi kelainan organ, atau menilai kondisi jantung. Manfaat lain dari pemeriksaan USG untuk mendeteksi apakah kehamilan terjadi di dalam atau di luar kandungan. Prinsip USG adalah menggunakan bunyi berfrekuensi tinggi sehingga komplikasi di dalam rahim dapat segera diketahui. Dengan teknologi gelombang bunyi berfrekuensi tinggi dapat mengukur janin agar tanggal persalinan diketahui dan melihat jumlah janin yang ada di dalam rahim. Berikut adalah contoh penerapan bioakustik pada ultrasonografi atau USG. Yang kedua ada stetoskop. Selain ultrasonografi, stetoskop juga digunakan dalam penerapan fisika di keperawatan. Digunakan untuk mendengarkan detak jantung, mendengarkan bising usus, dan bisa juga digunakan oleh perawat ketika mengukur tekanan darah pasien. Pada penggunaan alat ini berlaku hukum atau azas Doppler yang dimana sumber bunyinya adalah detak jantung atau suara bising usus dan perawat sebagai pengamat. Berikut adalah penggunaan bioakustik pada stetoskop di mana yang digunakan untuk mengukur detak jantung pasien. Yang kedua ada biolistrik. Biolistrik adalah daya listrik hidup yang terdiri dari pancaran elektron-elektron yang keluar dari setiap titik tubuh, titik energi, dan muncul akibat adanya rangsangan pengibaran. Biolistrik juga merupakan energi yang dimiliki setiap manusia yang bersumber dari ATP, di mana ATP ini dihasilkan oleh salah satu energi yang bernama mitokondria melalui proses respirasi. Manfaat biolistrik sebagai fungsi utama dalam aktivitas tubuh manusia karena gaya yang ditimbulkan oleh otot disebabkan adanya tarik-menarik antara muatan listrik yang berbeda di dalam tubuh. Biolistrik dalam keperawatan merujuk pada penggunaan sinyal alami atau buatan untuk diagnosis dan terapi penerapan biolistrik di keperawatan yaitu elektrokardiografi, rekam jantung. Alat yang digunakan untuk aktivitas listrik jantung hasilnya memberikan gambaran tentang irama jantung dan mendeteksi kelainan seperti serangan jantung dan kondisi jantung lainnya. Berikut adalah contoh penerapan biolistrik pada pasien yang sedang melakukan rekam jantung. Yang ketiga ada biooptik. Penerapan fisika dalam keperawatan biooptik melibatkan penggunaan prinsip-prinsip optik seperti cahaya dan pengamatan visual untuk membantu dalam diagnosis, pemantauan, dan perawatan pasien. Biooptik berfokus pada bagaimana cahaya berinteraksi dengan sistem biologis dan bagaimana teknologi optik dapat diterapkan dalam konteks medis. Berikut adalah beberapa contoh penerapan fisika dalam keperawatan melalui biooptik. Yang pertama ada pemantauan kadar oksigen, pulse oximetry. Teknologi biooptik ini menggunakan cahaya untuk mengukur saturasi oksigen dalam darah. Alat ini sering digunakan dalam perawatan pasien dengan gangguan pernapasan, penyakit jantung, atau selama pemulihan pasca operasi. Berikut adalah penerapan biooptik pada pengukuran oksigen dalam darah dengan menggunakan alat oximetry. Kemudian yang kedua ada fototerapi. Fototerapi adalah prosedur perawatan untuk bayi baru lahir yang mengalami penyakit kuning, yaitu kondisi ketika bayi memiliki terlalu banyak bilirubin dalam tubuhnya, sehingga kulit dan matanya tampak kuning. Berikut adalah beberapa hal yang perlu diketahui mengenai proses fototerapi pada bayi baru lahir. Yang pertama ada cara kerja. Fototerapi menggunakan sinar ultraviolet buatan untuk mengubah bilirubin menjadi bentuk yang lebih mudah diurai oleh organ hati. Yang kedua ada prosedur. Bayi akan diletakkan di bawah lampu halogen atau lampu neon ultraviolet tanpa pakaian kecuali popok dan penutup mata.
Berikut adalah contoh penerapan bioptik pada bayi baru lahir yang mengalami penyakit kuning. Lalu yang keempat ada biofluida. Penerapan fisika dalam keperawatan biofluida berfokus pada bagaimana prinsip-prinsip fisika terkait dengan aliran dan dinamika cairan dalam tubuh manusia ditetapkan untuk diagnosis, pemantauan, dan perawatan pasien. Biofluida ini sendiri merujuk pada cairan biologis seperti darah, limfa, dan cairan tubuh lainnya yang memiliki peran penting dalam kesehatan dan penyakit. Berikut adalah beberapa contoh penerapan fisika dalam keperawatan, yaitu yang pertama ada tensimeter. Tensimeter mengukur tekanan darah dalam arteri. Prinsip fisika yang terlibat meliputi penggunaan tekanan udara dan prinsip akustik untuk mendeteksi suara detak jantung melalui stetoskop. Keperawatan menggunakan tensimeter untuk memantau tekanan darah pasien yang penting dalam diagnosis dan manajemen hipertensi dalam kondisi kardiovaskuler lainnya. Berikut adalah contoh penerapan biofluida pada pengukuran tekanan darah dengan menggunakan tensimeter. Kemudian yang kedua ada pemasangan infus. Sebelum infus dipasang, biasanya dilakukan pengukuran tekanan darah pasien. Hal ini dilakukan karena pemasangan infus harus memperhatikan tekanan darah pasien, di mana tekanan infus harus lebih tinggi dari tekanan darah pasien agar cairan infus mengalir ke tubuh dalam pasien. Jika tekanan darah pasien lebih besar daripada tekanan cairan infus, maka yang terjadi darah pasien akan mengalir dari selang infus menuju kantong infus. Berikut adalah contoh penerapan biofluida pada pemasangan infus yang dilakukan oleh perawat kepada pasien. Sekian dari saya, kurang dan lebih